Namun pada malam hari ini kita akan membahas tentang amalan dan keutamaan bulan Rajab yang sekarang sudah memasuki awal-awal Rajab. Masyaallah muslimin jamaah salat Maulid Indonesia Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah sesuatu yang diagungkan, atau artinya itu ta'zim. Artinya ta'zim, agung. Karena Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Di ayat ini dijelaskan bahwa ada 4 bulan haram. Keempat-empatnya itu ada keistimewaannya, dan mereka itu lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Selain nanti kita masuk ke Ramadan dan Syawal. Namun 4 bulan ini adalah bulan yang sangat agung. Bulan yang sangat-sangat agung, sehingga bulan ini dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bulan apakah saja? Yang pertama, bulan Zulqa'dah. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Yang keempat, bulan Rajab. Bulan Zulqa'dah itu bulan ke-11, bulan Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1, dan Rajab bulan ke-7. Zulqa'dah sampai Muharram itu tertib ya. Tapi Rajab pisah sendiri. Nah, di masing-masing bulan itu mempunyai keistimewaan dan fadilah tersendiri. Terutama di bulan sekarang ini, bulan Rajab. Rajab adalah bulan di mana kita itu harus latihan. Karena pembuka latihan itu di Rajab. Setelah itu masuk Sya'ban di penguatnya. Setelah itu baru masuk Ramadan, hakikat perjuangan kita yang sudah kita persiapkan dari bulan Rajab. Sehingga di akhir daripada Ramadan kita mendapatkan titel yang namanya
namanya al-muttaqun, la'allakum tattaqun. Itu dia ya yang kita inginkan. Dan banyak sebenarnya iringan-iringan amalan soleh yang bisa kita lakukan. Jadi orang jahiliyah dulu ketika masuk bulan Rajab, mereka itu tidak istilahnya itu menjaga diri. Kalau seandainya berperang, diajak berperang atau terjadi sesuatu hal sehingga harus berperang, mereka tahan diri dulu. Bulan depannya baru mereka berperang. Atau bulan selanjutnya mereka berperang. Tapi kalau seandainya sekarang misalkan bulan Rajab, walaupun bagaimanapun datang orang untuk mengajak mereka berperang, mereka menahan diri untuk tidak berperang di bulan Rajab. Itu jahiliyah dulu. Karena apa? Karena sebenarnya di bulan-bulan ini dilipat gandakan amalan kita. Begitu juga kalau seandainya kita berbuat dosa, dia akan dilipat gandakan juga. Seperti halnya dalam ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim. Artinya berbuat zalim itu akan dilipat gandakan. Dosa yang kita perbuat itu akan dilipat gandakan. Maka kita menahan diri. Setelah itu masuk bulan Sya'ban, penguat daripada Ramadan. Setelah itu baru perjuangan kita untuk mendapatkan fitur al-muttaqun. Maka hakikat perjuangan itu berada di Ramadan. Nah, di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak beramal dan meninggalkan hal-hal yang buruk, terutama kezaliman. Berbuat baik tinggi pahalanya dan berbuat maksiat juga tinggi dosanya. Jadi Rajab itu seperti pintu ya. Pintu di mana kita bisa mendapatkan amalan atau kita bisa masuk ke dalam sebuah gerbang yang mana di gerbang itu kita akan diarahkan menuju ke tempat-tempat orang-orang yang bertakwa. Di akhir gerbang kita baru tahu bahwa itulah akhir dari perjuangan kita dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Nah, puasa di bulan ini banyak istilahnya itu, apakah itu pesan atau apa ya istilahnya itu, ada orang yang memberikan pesan yang mana pesan itu salah. Istilahnya gini, pernah dengar ada yang mengatakan atau kita dapat SMS atau WA, barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab seakan-akan dia ibadah selama 2 tahun gitu. Atau bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab berpuasa, maka pahala ibadah 100 tahun atau 700 tahun dan lain sebagainya. Atau yang lain lagi, bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa ini, maka pahalanya 80 tahun, seperti itu. Nah, itu semua adalah hadis palsu. Sebenarnya kalau seandainya Rasul sebenarnya itu meningkatkan puasa di bulan ini. Jadi puasa itu diperbanyak di bulan haram. Salah satunya di Rajab ini. Nanti ada Zulqa'dah juga diperbanyak. Ada Zulhijjah juga ada Muharram, itu juga ada 10 Muharram dan sebagainya. Banyak semuanya fadilah. Namun yang kita, kalau seandainya ada pengkhususan
yang mana dikhususkan pada 1 Rajab atau 3 Rajab atau 10 Rajab atau lain sebagainya, itu hadisnya hadis lemah, sehingga tidak bisa kita jadikan acuan. Kalau seandainya kita mengacu kepada itu untuk mendapatkan pahala yang dikatakan, yang saya katakan tadi, maka itu salah. Sebenarnya pahala orang berpuasa itu banyak ketika bulan ini, dan dia berlipat ganda juga di bulan ini. Namun nggak boleh kita mengacu kepada hadis yang tadi, karena itu bukan hadis, itu hadis palsu. Sehingga saking palsunya dia di kitab hadis palsu aja yang sudah dirangkum oleh ulama tidak ada. Itu makanya kita jangan asal-asal gitu. Nah, ada satu amalan yang mana ketika kita melakukan amalan tersebut, ini kan dianjurkan di bulan ini untuk meningkatkan yang namanya ibadah dan meninggalkan yang namanya maksiat. Ada satu ibadah yang mana kalau seandainya kita melakukan ibadah itu, kita ketingkatan ibadah kita itu naik dan ketahanan kita terhadap maksiat itu juga lebih kuat. Apa ibadahnya? Ya ini, puasa. Dia mencakupi kedua-duanya. Karena kalau seandainya kita puasa, orang puasa itu biasanya jarang pengen buat maksiat, karena dia takut puasanya batal. Atau ketika berpuasa, biasanya kita pengen sholat sunnah, atau ketika setelah sholat pengen sholat lagi, seperti itu. Itu peningkatan daripada satu ibadah tadi, satu ibadah yang namanya puasa. Maka kalau seandainya kita melakukan memperbanyak puasa di bulan ini, itu lebih baik. Misalkan puasa Senin Kamis, yang biasanya itu kita sering bolong-bolong, maka kita tingkatkan lagi di bulan ini. Atau puasa Ayyamul Bid, puasa putih di pertengahan pada setiap bulan, itu bisa kita lakukan. Atau puasa sunnah Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, itu juga bisa kita lakukan. Maka kita perbanyak amalan-amalan di bulan ini, karena bulan inilah bulan di mana kita latihan. Orang itu kalau seandainya bertanding, dia nggak akan menang kalau nggak ada latihan. Maka kalau seandainya kita ingin jadi pemenang di akhir Ramadan nanti, latihannya dari sekarang. Latihannya dari bulan ini, bulan Rajab. Karena kan di ayat puasa itu la'allakum tattaqun. Tidak semua orang menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu puncak daripada setiap amalan kita. Kalau seandainya kita melakukan banyak amalan, otomatis kita mendapatkan sebuah prestasi. Prestasi itu menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau seandainya kita malas-malasan, puasa ya puasa, sholat enggak, apalagi kalau seandainya nanti kalau seandainya nanti ada hal-hal yang kita nggak suka, misalkan, atau hal-hal yang nggak kita suka itu cepat kita lakukan, itu akhirnya berdampak kepada diri kita sendiri. Maka dari sini kita harus latihan. Mulai sekarang kita harus latihan. Apalagi kalau seandainya misalkan ini ada dari kita ya mencari rezekinya itu dari hal-hal yang berat, misalkan kerja bangunan, atau misalkan nyangkul atau berkebun, itu kan berat. Atau
seandainya kita lakukan, kita butuh kepada tenaga lebih. Biasanya mereka yang melakukan itu setelah kerja pasti harus ada istirahat dan minum-minum untuk melegakan kembali. Nah, bagi mereka harus latihan. Yang sampai nanti ketika Ramadan bolong, kasihan. Akhirnya Ramadan kita hanya sia-sia. Pahala yang lipat ganda, berlimpah di bulan Ramadan kita tidak ambil. Bahkan dia lewat dengan sia-sia. Itu juga menjadi kerugian bagi kita. Karena ada banyak orang-orang yang sudah istilahnya sudah mendahului kita, itu mereka ingin kembali ke dunia untuk menyapa Ramadan. Maka kita yang masih Allah berikan kesempatan, kita harus persiapkan untuk menjadi Ramadan terbaik kita, Ramadan yang baik kita. Dari sekarang kita latihan. Apakah itu latihan untuk memperbaiki diri atau latihan ibadahnya? Ibadah misalkan kita mau ada target dalam puasa nanti saya harus khatam 5 kali, 5 kali. Setelah itu puasa nggak boleh bolong. Setelah itu harus tahajud. Setelah itu taraweh nggak boleh tinggal. Setelah itu sholat duha. Itu semuanya harus kita canangkan, harus kita planningkan, harus kita tetapkan. Supaya apa nanti? Supaya nanti ketika bulan Ramadan kita sudah siap. Istilahnya itu ketika lomba kita sudah siap. Oh lomba, udah kita udah latihan sebelumnya. Tinggal ikutan aja lombanya. Seperti itu juga Ramadan. Ramadan, alhamdulillah senang kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah kita latihankan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sehingga kita juga senang dengan ibadah-ibadah kita dan kita tidak menyia-nyiakan pahala yang banyak itu yang berada di bulan Ramadan, sehingga titel orang-orang yang bertakwa itu juga kita dapatkan. Dan ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mengintrospeksi diri kita, terutama untuk persiapan kita. Apa persiapan kita untuk masuk ke dalam bulan-bulan yang agung nantinya? Kita tahu bahwasanya Ramadan itu bulan yang sangat agung. Kalau seandainya di Rajab ini dilipatkan cuma sekali, kalau di bulan Ramadan itu berkali-kali. Dan Rasulullah SAW juga meningkatkan puasanya. Paling kuat itu ya selain Ramadan ya. Kalau Ramadan kan memang sudah full. Selain Ramadan itu Sya'ban dan Rajab juga beliau. Tapi yang paling banyak itu di Sya'ban. Artinya seperti yang saya katakan tadi, di Rajab itu pembuka pintu pertama yang kita buka untuk kita latihan untuk mencapai Ramadan nanti. Sya'ban kita kuatkan dengan amalan-amalan ibadah kita supaya nanti ketika Ramadan tinggal kita berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan hakikat sebenarnya perjuangan dan hakikat sebenarnya Ramadan, sehingga kita mendapatkan titel tersebut yang kita inginkan. Kita tahu semuanya itu agak susah. Amalan itu memang berat. Kalau seandainya kita tidak paksa, kita tidak akan terbiasa. Maka pemaksaan untuk pertama itu agak susah, terutama bagi diri kita. Makanya Rasul bilang itu perang itu yang paling
paling besar itu bukan perang melawan musuh, enggak. Perang melawan diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Maka di sini kita latihan untuk memerangi hawa nafsu kita. Sampai di Ramadan nanti kita sudah istilahnya sudah siap, nggak ada hambatan lagi dan nggak susah lagi nanti. Nah, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk introspeksi diri, terutama di bulan-bulan ini. Selain daripada peningkatan kita terhadap ibadah-ibadah kita. Dan introspeksi diri ini kita mulai dari zikir dari diri kita sendiri. Yang pertama, zikir Nabi Adam. Kita kuatkan di sini. Kita harus sering-sering berdoa dengan zikir Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana, kami telah menzalimi atau kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami dosa-dosa kami semuanya, wa tarhamna, dan Engkau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami menjadi orang-orang yang merugi. Itu yang pertama. Setelah itu bisa juga dengan zikir atau doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Nah, Nabi Yunus itu kan kita tahu bahwasanya beliau itu membawa risalah untuk berdakwah di kaumnya. Sehingga ketika itu beliau enggan untuk berdakwah, setelah itu ke lautan, dilempar dan ditelan oleh ikan. Nah, di dalam perut ikan paus, kita bisa mengatakan paus. Maksudnya karena selama ini yang kita tahu ikan paling besar itu ikan paus. Tapi kalau seandainya di dalam tafsir dikatakan hut itu ikan, bukan nabi ya, pakai T, H-U-T, hut. H-O-T. Jadi ikan itu yang paling besar. Sebenarnya kalau seandainya kita masuk ke dalam sebuah ruangan, yang mana ruangan itu gelap gulita, kita pengap. Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan paus atau ikan haut, maka dia juga merasa pengap. Dan beliau merasa kapan saya akan keluar. Tetapi beliau bukan itu acuannya. Beliau terus mengintrospeksi diri bahwasanya ini kesalahan saya. Gara-gara saya berbuat salah, gara-gara saya enggan untuk berdakwah, sehingga saya diperingati oleh Allah. Dan Allah berikan peringatan itu berupa ditelannya saya oleh ikan ini. Maka beliau introspeksi diri. Dengan cara apa? Dengan cara beliau berzikir terus. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu lagi sama seperti halnya Nabi Adam tadi. Dan yang ketiga, ada secara introspeksi diri. Yang ketiga, dan ini juga bisa diterapkan bagi orang-orang yang sakit, yang memang sakitnya itu sangat-sangat berat. Ini bisa dipakai doanya. Wa ayyuba idna dahu rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim. Wa ayyuba idna dahu rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim.
ketiga-tiga ini jangan hilang dari zikir kita. Sekarang kita perkuatkan diri dengan ibadah dan zikir juga. Pertama, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Yang ketiga, wa ayyuba idna rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan yang terakhir, dengan beristighfar, memperbanyak istighfar, beristighfar dimanapun dan di kesempatan apapun, sehingga dengan cara ini kita bisa terus meningkatkan diri kita dari Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan nanti, sehingga cita-cita kita atau harapan kita untuk menjadi orang-orang bertakwa itu kita dapatkan di akhir Ramadan nanti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya tekankan lagi untuk amalan atau zikir yang tadi saya katakan. Ini untuk introspeksi diri, untuk bisa meningkatkan diri, dan untuk bisa istiqomah di dalam ibadah, sehingga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini zikir Nabi Adam. Setelah itu ada zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Setelah itu ada doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub, wa ayyuba idna rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan yang terakhir istighfar. Doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ayub, dan istighfar. Dengan cara seperti itu kita bisa meningkatkan diri kita dari hari ke hari, insyaallah ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya banyak kesalahan dan kekurangan. Kita persilakan bagi yang ingin bertanya. Allah. Ya, selalu. Bulan Rajab kan apakah puasanya itu sama seperti bulan Ramadan? Kalau Ramadan kan 30 hari. Kalau Rajab katanya cuma 27 hari. Bulan aku 27 hari. Puasa Rajab khusus, maksudnya puasa khusus di bulan Rajab. Di bulan Rajab sebenarnya tidak ada pengkhususan. Seperti yang saya katakan tadi, ada istilahnya itu, kita dengar-dengar kalau siapa yang berpuasa di bulan Rajab maka akan mendapatkan pahala selama 2 tahun namanya, atau pahala kita 800 tahun beribadah, seperti itu. Tidak ada hadis yang menerangkan itu semuanya secara spesifik. Istilahnya harus puasa di bulan Rajab pada tanggal ini itu, nggak ada. Tapi kita dianjurkan di bulan Rajab ini untuk memperbanyak ibadah, karena ibadah di bulan ini lebih baik daripada ibadah di bulan-bulan lain selain daripada Ramadan, ya. Karena Ramadan kan yang paling tinggi. Di Ramadan kalau seandainya dilipat gandakan, kalau Ramadan itu berlipat-lipat lagi. Nah, di bulan Rajab ini tidak ada pengkhususan ibadah, terutama ibadah puasanya. Tidak ada pengkhususan. Maka hadis-hadis yang dikatakan bahwa kalau seandainya kita berpuasa pada 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab, maka pahalanya seperti beribadah 800 tahun. Tidak ada pengkhususan. Itu semua adalah hadis palsu. Dan kita berkeyakinan bukan kepada hadis palsu itu,
tapi kepada ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah yang sudah kita bacakan tadi, yang sudah ditetapkan ini ada syuhurul Allah, dan yang keempat tadi, empat bulan haram, salah satunya di bulan Rajab. Maka itu yang jadi patokan kita, bukan pengkhususan yang lain. Kalau seandainya kita beribadah dengan pengkhususan yang lain, kita sudah salah. Seperti itu. Jadi dalam bulan Rajab tidak ada pengkhususan ibadah. Pengkhususan misalkan di 15 Rajab harus puasa, atau kalau seandainya di bulan Rajab pada hari Jumat, di hari Jumat di akhir daripada hari Jumat tersebut, kalau seandainya kita ngaji, maka kita mendapatkan pahala seperti halnya pahala haji. Nggak ada. Tidak ada pengkhususan di bulan Rajab. Tapi kita berpatok kepada ayat tadi, bahwasanya di bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan, bulan yang ta'zim, yang dilipat gandakan, beda dengan bulan-bulan yang lain. Seperti itu. Ada lagi? Puasa apa? Puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Puasa apa dulu? Puasa Rajab, puasa Ramadan, puasa Ramadan. Itu kan udah kewajiban. Iya. Kalau seandainya kita nggak melakukan kewajiban juga, kita yang berdosa. Seperti halnya sholat. Iya, tapi nggak dipatokkan kan satu hari, 2 hari dari bulan puasanya. Nggak ada pengkhususan di situ. Cuman puasa Ramadan itu wajib. Sedangkan yang kita bahas di Rajab ini, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tidak ada pengkhususan di bulan Rajab ini. Apakah itu tentang puasa atau membaca Quran atau sedekah atau lain sebagainya. Namun di bulan ini juga diistimewakan terhadap amalan-amalan soleh. Kalau seandainya kita melakukan amalan soleh, maka amalan soleh kita itu akan dilipat gandakan. Kalau seandainya kita melakukan maksiat, maka maksiat kita itu juga dilipat gandakan. Makanya mending kita perbanyak berbuat amal soleh. Seperti itu. Ada lagi? Puasa sunnah di bulan ini, tapi kita punya utang Ramadan, selesaikan dulu yang wajib. Yang kita kejar itu sunnah, sedangkan wajib kita tinggalkan. Padahal yang wajib itu yang harus kita kerjakan. Sedangkan sunnah itu kalau seandainya ada itu baik. Tapi kalau seandainya dengan sunnah kita meninggalkan yang wajib, itu salah. Yang kita harus ambil itu pertama wajib dulu. Sudah selesai wajib, baru ambil sunnah. Kalau seandainya kita sudah berpuasa, setelah itu kita tinggal puasa karena halangan atau lain sebagainya, maka kita ambil dulu bayar puasa wajib dulu, bukan puasa sunnah dulu. Seperti itu. Sehingga jangan salah kaprah mengambil sunnah dulu sehingga puasa wajibnya nggak dibayar-bayar sampai nanti Ramadan lagi belum kebayar. Sedangkan kadang kita di hari Kamis dan hari Senin itu puasa sunnah. Nah itu yang salah. Dan
dan tidak bisa menggabungkan juga antara yang sunnah dan yang wajib. Kalau seandainya puasa qadha daripada Ramadan, maka itu kita harus qadha dulu, nggak boleh kita gabung-gabung. Cuman kalau seandainya kita lakukan di hari Kamis, mudah-mudahan kita berniat juga Allah memberikan pahala puasa Senin Kamis juga, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, puasa Ramadan. Karena kan puasa wajib yang kita akhirkan. Iya, benar. Jadi kita fokus dulu membayar yang wajib. Fokus dulu di wajib. Karena dia itu seperti utang. Utang mau bagaimanapun dan berapa banyak pun dia tetap jadi hutang dan itu akan nyangkut sampai hari kiamat. Misalkan saya punya utang di warung, utang saya 10.000. Karena cuma 10.000, ya udah ntar aja deh. Entar. Sepekan sudah berlalu, kita masih ingat ada udah cuma 10.000, entar aja. Setelah itu berlalu waktu lagi, sudah sebulan. Masih ingat kita, entar aja 10.000. Setelah itu berlalu lagi waktu sudah 3 bulan. Agak sedikit ragu, ada nggak ya masih utang atau udah dibayar gitu. Ya, akhirnya sampai setahun. Nggak tahu lagi kita, ini punya utang. Ini pernah utang ini. Beli aja nggak pernah. Nah, padahal dia pernah berhutang. Walaupun hanya 10.000, itu sampai kiamat akan tetap jadi hutang. Dan orang itu akan terus ditagih di hari akhirat. Jadi istilahnya itu kalau seandainya kita sudah dipersilakan untuk pergi ke tempat yang lain atau ke alam yang lain, dia itu masih gantung. Kamu itu nggak boleh pergi dulu. Istilahnya kalau mau masuk surga, stop dulu, nggak boleh masuk surga dulu. Kenapa? Kamu masih punya utang di dunia. Jadi ditangguhkan. Istilahnya seperti itu. Walaupun 100 perak yang nggak ada harganya di kita atau nggak ada apa-apanya, misalkan. Tapi kita punya utang sama orang tersebut, tetap harus dibayar. Nah, puasa yang wajib itu seperti utang ini. Dia seperti utang. Kalau seandainya kita tidak membayarnya atau ya kita tunggu, dia tetap jadi utang dan sampai kapanpun. Kalau seandainya kita meninggal membawa utang, maka ya kayak tadi sudah dipersilakan untuk masuk surga karena kamu punya utang setahun. Jadi mendingan ambil puasa sunnah atau menyelesaikan puasa wajib. Mendingan wajib dulu. Karena kita nggak tahu kapan ajal kita. Tiba-tiba nanti keluar dari sholat, meninggal, nggak tahu. Karena ajal itu tidak melihat dari tua atau kuatnya kita. Ada banyak orang yang sehat tapi meninggal. Dan ada banyak orang yang belum lahir aja sudah meninggal. Jadi bukan syarat daripada meninggal itu harus tua. Bukan syarat daripada orang yang meninggal itu harus sakit. Bukan syarat itu. Karena ada banyak orang yang sehat yang meninggal dan ada banyak juga anak-anak muda atau orang yang bahkan belum lahir sudah meninggal. Seperti itu. Maka disegerakan yang ada utang, saya ini udah masuk Sya'ban nih, bayar utang. Oh, saya udah lihat
Gini, utang tetap utang yang pertama. Kalau seandainya kita mengikhlaskan, kita ada syarat dulu nih. Kita mengikhlaskan kalau seandainya bukan, misalkan kita kan ngasih utang nih. Kalau seandainya kita mengikhlaskan, itu dari pertama, bukan waktu dia nggak sanggup bayar lagi. Seperti itu. Atau lupa bayar, bukan seperti itu. Kalau seandainya dia lupa, kita ingatin. Misalkan nih, Raihan, kamu punya utang sama saya. Berapa? Ceban. Oh, ya udah nanti saya bayar. Udah, kita udah ingetin. Tapi dia nggak bayar-bayar sampai 2 bulan nggak bayar, 3 bulan nggak bayar. Takutnya dia lupa lagi. Kita ingatin sekali lagi. Rehan, kamu punya utang sama saya. Emang iya? Iya. Itu bulan kemarin dan ini. Oh, berapa emang? Coba. Oh, ya udah, nanti saya bayar. Udah kita ingatkan kan? Dia juga nggak bayar. Utang tetap utang, walaupun kita sudah mengikhlaskan. Seperti itu. Nah, bagi yang berhutang, makanya di dalam Al-Quran sebenarnya ayat yang paling panjang itu ayat tentang hutang. Ayat yang paling panjang itu ayat yang tentang hutang. Karena ada cara-caranya kalau seandainya kita berhutang. Ada adab-adab hutang. Yang mana kalau seandainya kita berhutang, yang paling pertama dicatat. Harus ada catatan. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, tiba-tiba kita meninggal, ada catatan hutang kita. Sehingga ahli waris kita atau orang-orang atau saudara keluarga kita tahu, oh ini dia hutang sama sini. Berarti kita harus bayar. Seperti itu, ada catatan hutang. Kalau seandainya kita mau nggak lupa, kita kan biasa manusia, ya manusia. Itu asal kata dari nasya yang sah. Nasya yang sah itu artinya lupa. Emang iya, sifat manusia itu lupa. Sifat kita manusia lupa. Apalagi kalau seandainya buat sesuatu, akhirnya lupa. Sering seperti itu. Nah, dianjurkan kalau seandainya kita tidak mau celaka di hari akhirat nanti, kalau seandainya kita lupa, dicatat. Waktu catatlah, tulislah. Sekarang udah canggih, bisa ditulis di handphone, bisa ditulis di catatan, atau bisa ditulis di mana pun yang kita kira-kira bisa mengingatkan kita bahwa kita punya hutang. Dengan seperti itu kita nggak lalai dengan hal-hal yang seperti itu. Semuanya sepele, sepele istilahnya kalau seandainya kita hutang di warung cuma 5.000, sepele memang. Tapi di mata Allah itu bukan sepele. Itu adalah kezaliman kalau seandainya kita nggak membayarnya. Sama seperti halnya kita punya hak. Masing-masing tubuh kita punya hak. Misalkan mulut untuk makan, hidung untuk nafas. Besok saya nggak mau lagi makan pakai hidung, maunya pakai hidung. Besok nggak mau lagi makan pakai mulut, maunya pakai hidung. Salah, itu zalim juga. Karena haknya daripada mulut adalah makan, haknya daripada hidung adalah bernapas. Nggak boleh kita ambil hak yang lainnya. Dan juga hutang tadi, hak orang itu walaupun 5.000 dia tetap hutang. Kalau seandainya kita nggak bayar, kita udah berbuat zalim. Makanya Rabbana walanna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Atau wa ayyuba idnada rabbuhu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ada lagi? Azannya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka